Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya masih minum kopi pahit dari Lampung karena stoknya masih banyak dan kopi pahit itu sangat menyehatkan. Sahabat, kalau minum kopi pahit. Silakan, kalau sudah ada tolong minum. Sambil saya ingin menceritakan kelanjutan dari apa yang saya ceritakan kemarin mengenai komunikasi dalam organisasi bisnis. Sahabat, di dalam komunikasi organisasi bisnis, menjadi seorang pemimpin itu tujuannya untuk mempengaruhi perilaku. Jadi, kekuatan komunikasi di dalam kepemimpinan adalah bertujuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang dari yang tidak efektif, perilakunya menjadi lebih efektif dan menghasilkan lebih banyak. Oleh sebab itu seseorang perlu kekuatan komunikasi. Nah, kekuatan komunikasi ini kaitannya dengan kekuatan seorang pemimpin. Karena kekuatan seorang pemimpin itu sangat ditentukan oleh kekuatan bagaimana cara berkomunikasi. Nah, kemarin saya sudah angkat 2 hal strategi komunikasi supaya Anda menjadi pemimpin yang kuat. Jadi, yang pertama adalah saya bagi 2 di dalam berkomunikasi untuk mempengaruhi perilaku. Pertama adalah cara perilaku komunikasi otokratik. Artinya apa? Artinya one way communication. Nah, saya asosiasikan kepemimpinannya Kim Jong-un Korea Utara adalah otokratik. Otokratik itu tidak jelek. Otokratik itu bagus dilakukan jika kita tepat sasaran. Kepada siapa orangnya? Yaitu kepada orang yang pertama, dia tidak mampu bekerja, selalu gagal, belum punya pengetahuan dan pengalaman serta kemampuan kerja, pakai otokratik. Caranya bagaimana? Apa yang harus Anda lakukan? Pertama, komunikasinya 2 arah. Yang kedua, memberikan instruksi yang jelas, terukur, sederhana, dan tertulis. Anda siapkan dulu, tertulis apa nantinya yang akan dijalankan oleh tim Anda, anak buah Anda. Ketiga, memberikan contoh pelaksanaan sampai dia paham 100%. Yang tertulis tadi kasih contoh. Kemudian diberikan arahan, apa yang harus dikerjakan, bagaimana melakukannya, kapan dilakukannya, kepada siapa dilakukannya, di mana harus dilakukan, dan kalau Anda pakai otokratik harus close supervisi supaya tidak ada deviasi. Itu adalah strategi otokratik. Bagaimana dengan demokratik? Strategi komunikasi demokratik adalah strategi di mana two-way communication. Saya asosiasikan dengan Nelson Mandela di Afrika. Orangnya humble. Nah, kepada siapa strategi perilaku demokratik itu dilakukan? Pertama, kepada orang yang sudah punya pengalaman, orang yang sudah punya prestasi, orang yang sudah berhasil. Anda tidak boleh pakai otokratik kepada orang ini, harus pakai demokratik. Jadi ada 2, otokratik dan demokratik. Nah, bagaimana caranya untuk strategi perilaku demokratik? Pertama, panggil anak buah Anda, komunikasi 2 arah, diajak ngomong dulu. Anda pancing dengan pertanyaan, kemudian dengarkan apa yang dia ceritakan, catat apa yang dia kerjakan, dan Anda harus bisa memberikan feedback. Setelah Anda catat, feedback, terus minta usulan, minta gagasan. Dari situ Anda bisa membuat strategi bersama-sama dengan dia. Ini baik, ini perlu dikembangkan. Jadi ini adalah strategi two-way communication. Nah, di dalam strategi demokrasi, perilaku komunikasi demokrasi, Anda harus melibatkan anak buah Anda. Anda ajak anak buah Anda terlibat di dalam diskusi. Meskipun keputusan udah di Anda, libatkan mereka. Kalau kita mau ke sana,
mencapai goal, apa yang harus dilakukan? Suruh ngomong dari pengalamannya. Jadi ada dua beda. Strategi perilaku komunikasi otokratik itu istilahnya dipakai kepada orang yang masih belum pengalaman, belum punya kemampuan, sering gagal, sering berhasil, orang yang males, orang yang sering telat, tidak manut aturan, pakailah otokratik. Kepada demokratik, kepada orang yang berhasil, kepada orang yang punya kemampuan, sehingga Anda libatkan mereka, pengalaman mereka untuk memperkokoh strategi penetrasi Anda di dalam organisasi itu. Jadi ada dua, strategi autokratik atau strategi demokratik. Mana yang akan Anda pilih di dalam bagaimana membangun kekuatan kepemimpinan Anda? Kekuatan kepemimpinan Anda sangat ditentukan oleh kekuatan komunikasi Anda untuk mempengaruhi perilaku. Jadi komunikasinya harus bisa menciptakan situasi I am okay, you are okay. Saya paham, tim saya paham, anak buah saya paham, sehingga menjadi kekuatan sinergi yang top, yang mumpuni untuk mencapai hasil. Jadi sahabat, di dalam kekuatan kepemimpinan, strong leadership dibutuhkan kekuatan komunikasi. Anda harus bisa membedakan kapan harus pakai otokratik, kapan harus pakai demokratik. Dua-duanya bagus. Otokratik bagus jika dipergunakan kepada orang yang tepat. Demokratik bagus jika dipakai untuk yang tepat. Dua-duanya digabungkan. Tergantung daripada pengalaman Anda di dalam melakukan komunikasi. Intinya satu, bahwa kalau Anda jadi pemimpin, tugas Anda adalah mempengaruhi perilaku dari biasa-biasa menjadi pekerjaannya luar biasa dan hasilnya luar biasa. Artinya luar biasa kalau di dalam perusahaan uang masuknya banyak, cost operasionalnya efisien, untungnya banyak. Untungnya artinya untung yang masuk kesejahteraan anggota organisasi kita ini adalah tercukupi, makan kenyang, bajunya oke, mobilnya oke, rumahnya oke. Itu tujuan di dalam organisasi, dalam bisnis. Sandang, papan, dan nyaman, itu yang harus dilakukan. Oleh sebab itu, kekuatan komunikasi adalah sama dengan kekuatan mulut kita. Kita jaga mulut kita untuk bisa mempengaruhi. Kalau Anda sudah punya keahlian itu, Anda akan menjadi pemimpin yang santai, yang gak pernah marah-marah. Pemimpin yang karismatik, pemimpin yang dicintai anak buah. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.